Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallah wa shadaqur rasul wa shadaqur rasul karim wa ba'du. Ayah bunda pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini sedang menjalani puasa Ramadan kita hari yang ke-20. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal-amal ibadah baik yang sunnah ataupun yang wajib yang sudah kita kerjakan. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu amal yang paling sulit yang dilakukan oleh seorang muslim dalam beragama adalah istiqomah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri merasakan betapa beratnya istiqomah itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Hud yang di dalamnya terdapat sesuatu yang perintah Allah tentang istiqomah ini, Rasulullah mengatakan surat Hud telah menjadikan bertambahnya uban. Di antara firman Allah dalam Quran surat Hud itu adalah perintah untuk beristiqomah. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana yang telah kami perintahkan kepada kamu. Juga istiqomah itu sesuatu yang berat bagi para sahabat. Karena suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu nasihat yang dengan nasihat itu aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain." Maka Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Hendaklah kamu beriman kepada Tuhanmu dan istiqomahlah. Mengapa istiqomah ini perlu kami angkat? Karena kita menyaksikan konsentrasi daripada kaum muslimin mendekati akhir Ramadan, memasuki sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan ini, ternyata antusiasme masyarakat dalam beribadah ada kecenderungan mulai menurun. Itu kita buktikan dari kehadiran mereka yang berkurang pada saat mereka menunaikan sholat taraweh di masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Kita sebagai seorang muslim yang baik tidak boleh bersikap seperti itu, karena ini adalah momentum yang paling tepat bagi kita sekalian untuk memperbanyak perbekalan kita menuju hari kematian kita. Ini yang momentum yang paling penting bagi kita untuk menyiapkan perbekalan menuju hari kiamat. Perbekalan-perbekalan yang sangat kita perlukan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang nanti kita akan hadapi pasca kematian kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang-orang yang beriman, bertawakallah kamu kepada Allah. Takwalah kamu kepada Allah. Dan hendaklah setiap dirimu memperhatikan bekal apa yang telah kamu persiapkan menuju hari kematianmu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrut Tajawud atau bulan untuk mempersiapkan perbekalan. Setidaknya ada beberapa hal yang harus istiqomah kita lakukan walaupun kita sudah berada di sepertiga malam yang terakhir. Bahkan kita harus meningkatkannya. Yang pertama adalah tajawud siam. Kita perlu untuk bekal terkait dengan puasa. Jangan sampai kita tidak mengerjakan puasa Ramadan satu hari pun tanpa adanya udzur dan alasan yang sah. Karena pahala daripada ibadah puasa Ramadan itu sangat besar, diantaranya menghapus dosa-dosa kita pada waktu-waktu yang lalu. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan segala dosa-dosanya pada tahun-tahun yang telah lalu. Di samping itu para ulama mengatakan satu hari puasa Ramadan yang kita tinggalkan dengan sengaja, pahalanya tidak bisa ditukar dengan mengerjakan puasa sunnah selama 1 tahun penuh, 365 hari, kemudian di malam harinya kita mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian kita pun juga memerlukan namanya tazawud qiyam, yaitu perbekalan terkait dengan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan berdiri lama mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat tahajud di bulan Ramadan kita sebut juga dengan sholat taraweh. Terkait dengan fadilahnya ini Rasulullah mengatakan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri lama di suatu malam mengerjakan sholat karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang berikutnya adalah tazawud nafilah. Kita perlu bekal terkait dengan mengerjakan ibadah sunnah. Karena sungguhnya pahala-pahala sunnah yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya sebagaimana mengerjakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah at-tazawud dzikir wa doa. Membekali diri kita dengan zikir dan doa. Karena sungguhnya berdoa di saat-saat kita sedang berpuasa, terlebih-lebih itu menjelang berbuka puasa, adalah doa yang sangat mustajabah. Kemudian kita pun memerlukan tazawud shadaqah wal infaq. Kita memerlukan membekali diri kita dengan sedekah dan infak. Karena sungguhnya harta yang kita miliki sebetulnya adalah harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan. Minimal kita membantu orang lain untuk meringankan beban mereka. Rasulullah SAW di waktu bulan Ramadan adalah seseorang yang sangat dermawan. Setiap ada orang yang meminta bantuan kepada beliau, maka tidak mungkin Rasulullah akan membiarkan orang itu pulang dengan tangan kosong. Ya, kalaupun kita tidak mungkin memberikan yang banyak, minimal kita memberikan makanan atau minuman bagi orang-orang yang berpuasa. Karena barang siapa yang memberi makanan ataupun minuman kepada orang-orang yang berpuasa,
maka baginya pahala sama dengan orang-orang yang memakan atau meminum apa yang kita sedekahkan tersebut. Kita pun juga perlu membekali diri kita dengan tilawatil Quran, karena pada setiap huruf yang kita baca terdapat kebaikan-kebaikan. Bahkan di bulan Ramadan ini ketika kita mampu membaca Al-Quran 1 juz, maka pahalanya setara dengan 1.200.000 kebaikan. Luar biasa. Akan bacaan Al-Quran yang kita baca itu nanti akan mampu memberikan syafaat ataupun pertolongan pada hari kiamat nanti. Rasulullah mengatakan puasa Ramadanmu dan bacaan Al-Quranmu itu akan memberikan syafaat kepadanya. Ini adalah merupakan sesuatu yang seyogianya terus istiqomah kita lakukan. Kita pun perlu membekali diri kita dengan tazawud, istighfar, wa taubat. Membekali diri kita dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita sahur, doa yang paling baik adalah istighfar. Rasulullah mengatakan, dan hendaklah engkau berbanyak istighfar di waktu sahur. Nah, ini. Nah, kemudian kita pun juga dianjurkan di sepertiga malam yang terakhir di bulan Ramadan membaca doa khusus, yaitu Allahumma inni afuwun tuhibul afa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah zat yang maha pengampun, engkau suka memberi ampun, maka ampunilah segala dosa-dosaku. Insya Allah ketika istighfar dan taubat dilakukan dan dimaknai dengan penjiwaan dan kesadaran yang penuh dan totalitas, maka pasti akan menyebabkan tetesan air mata kita tertumpah. Bukankah Rasulullah mengatakan ada 3 tetesan yang akan memperberat amal kebaikan, timbangan amal kebaikan anak Adam? Yang pertama adalah tetesan darah para syuhada, yang kedua adalah tetesan tinta para ulama, dan yang ketiga adalah tetesan air mata para pendosa yang menyesali perbuatan-perbuatan dosanya di masa-masa yang lalu. Insya Allah ketika kita istiqomah melakukan berbagai macam amalan tadi, maka akan mendapatkan suatu pahala yang luar biasa, yang sangat kita butuhkan sebagai perbekalan kita nanti menuju hari kiamat. Para pemirsa, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi, insya Allah nanti sore, maghrib, kita sudah berada di tanggal 21 bulan Ramadan. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, carilah malam Lailatul Qadar itu pada sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan pada tanggal-tanggal yang ganjil. Mulai malam nanti, mari kita senantiasa konsentrasi untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Karena ini adalah merupakan kesempatan bagi kita sekalian. Dengan keistiqomahan yang kita lakukan pada 20 hari sebelumnya, mudah-mudahan menjadikan kita sekalian mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kita, yaitu berupa kemuliaan. Karena ada seorang ulama yang mengatakan al-istiqomah ainul karomah. Istiqomah itu akan melahirkan kemuliaan-kemuliaan. Dan salah satu kemuliaan di bulan Ramadan itu adalah bertemunya seseorang dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disayangi Allah, orang-orang yang dirindui Allah, sehingga bisa bertemu dengan malam Qadar di Ramadan tahun ini. Banyak sekali di antara kita, pemahaman kita tentang malam Qadar itu yang belum utuh. Malam Qadar itu apa?
Malam Qadar itu sebetulnya sudah dijelaskan Allah secara mendalam. Ya, secara mendalam Rasulullah sudah Allah menjelaskan kepada kita dalam Quran surat Al-Qadar. Di mana dalam surat itu Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya Al-Quran itu ya, kami turunkan di malam Qadar. Jadi salah satu dari ayat ataupun surat dari Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW di malam Qadar. Para ulama masih berbeda pendapat ayat apa atau surat apa yang Allah turunkan pada malam Qadar itu. Ada yang mengatakan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, ada yang mengatakan ayat kursi, ada yang mengatakan surat Al-Fatihah. Itu merupakan suatu perdebatan di kalangan ulama. Tapi yang terpenting yang kita pahami adalah bahwa salah satu dari ayat ataupun surat dari Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW di malam Qadar. Inilah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan, "Wa ma adraka ma lailatul qadri?" Tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Ya. Maka ini pertanyaan ya, yang sebetulnya tidak memerlukan jawaban ya. Karena Allah sendiri yang menjawab. Karena malam Qadar itu sesuatu yang gaib. Wujud dari malam Qadar itu bagaimana? Siapa saja yang akan diberikan malam Qadar? Itu ada sesuatu yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui. Ya, maka makhluknya tidak kuasa untuk menjawab. Maka ayat yang bertanya ini, wa ma'adraka ma lailatul qadri, dijawab oleh Allah sendiri. Yang pertama adalah lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam Qadar itu lebih utama, lebih mulia daripada 1000 bulan. Maknanya apa? Ya, maknanya adalah barang siapa di antara kita dari umat Muhammad ini yang beramal soleh, yang beramal kebaikan, yang beramal ibadah di malam itu, ya, maka pahalanya sama dengan melakukannya selama dengan 1000 bulan atau selama 84 tahun. Suatu rentang waktu masa yang sedikit sekali di antara kita yang mampu untuk menuju ke sana. Karena biasanya rata-rata umur kita antara 60 sampai dengan 70. Ya. Untuk sampai pada usia 64 merupakan sebuah keistimewaan. Oleh karena itu, mari kita berupaya untuk mencari dan mendapatkan malam Qadar itu. Karena kalau seandainya pada malam hari itu kita mengerjakan sholat taraweh ya, 11 rakaat ya, kita tambah mungkin malam harinya ditambah lagi menjadi 20 rakaat ya, maka sama dengan melakukan sholat taraweh 20 rakaat itu selama ya, 84 tahun, suatu rentang waktu yang luar biasa. Nah, ini. Maka kebiasaan Rasulullah SAW itu apabila sudah memasuki 10 hari terakhir adalah kebiasaan beliau untuk membangunkan semua anggota keluarganya ya, menjalankan ibadah di malam-malam ganjil itu. Nah, ini. Kemudian pada ayat itu Allah mengatakan tanazzalu malaikatu waruh bi'idni rabbihim min kulli amrin. Pada malam Qadar itu para malaikat turun ya, ke bumi disertai dengan ruh. Ruh itu siapa? Ruh itu adalah panggilan lain dari malaikat Jibril. Artinya semua para malaikat yang berada di langit itu dipimpin oleh malaikat Jibril, diperintahkan Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi. Ya. Untuk apa malaikat semuanya diperintahkan Allah turun ke bumi ini? Min kulli amrin, untuk menyelesaikan semua urusan-urusannya. Yang kalau kita membaca dari banyak kitab tafsir, yang dimaksud dengan min kulli amrin, pada malam itu para malaikat menyelesaikan segala urusan-urusannya, itu maknanya adalah bahwa pada malam itu para malaikat memperbaiki nasib dalam setahun para manusia. Jadi nasib manusia dalam setahun itu diperbaiki
oleh para malaikat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantaranya seperti itu. Ya, sehingga ketika kita pada malam itu kebetulan kita bertemu dengan malam Qadar, ya, maka kita berdoa memohon pada Allah kita dipertemukan dalam malam Qadar itu, sehingga nasib kita, keberuntungan kita, ya, menjadi semakin lebih baik. Allah memberikan curahan rezeki yang lebih banyak, ya. Allah memberikan jalan keluar kita dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Kemudian Allah memudahkan segala urusan-urusan kita. Apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang dulunya menjadi angan-angan kita, ya, menjadi sesuatu yang belum kesampaian sampai hari ini, mudah-mudahan pada waktu malam Qadar nanti Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita itu. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama berupaya untuk mendapat malam Qadar ini. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dari mulai tanggal 2 malam 21 hingga terdengarnya takbir, marilah kita ambil waktu ini untuk melakukan apa yang dinamakan ibadah, ya. Karena sungguhnya dengan beribadah di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir ini, Masya Allah, ya, pahalanya luar biasa. Kemudian pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian dan ketentraman diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hingga datangnya waktu fajar. Jadi rasa kedamaian dalam kehidupan, ketentraman dalam kehidupan itu oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada manusia-manusia yang diberikan karunia malam Qadar itu. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang mendapatkan malam Qadar itu dirinya mampu memperbaiki kualitas kehidupannya menjadi semakin lebih baik. Sehingga pada waktu pasca Ramadan nanti, ya, dia memiliki, ya, perubahan dalam sisi kehidupan mereka itu, ya, sehingga pada waktu itu mereka memiliki suatu prestasi-prestasi, ya, kerja, prestasi-prestasi ibadah yang luar biasa, ya. Karena pada waktu itu ada suatu kesadaran, ya, yang ditumbuhkan Allah melalui hidayah yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala kepada jiwa manusia yang mendapatkan hidayah malam Qadar itu, digerakkan hatinya oleh Allah pasca Ramadan nanti untuk memperbaiki kualitas dirinya, sehingga dirinya pasca Ramadan menjadi orang yang baik. Ya, itu adalah merupakan sesuatu yang kita dambakan. Ya, oleh karena itu mengapa orang Islam, ya, berupaya untuk memotivasi dirinya, berupaya untuk memaksimalkan dirinya di 10 hari terakhir ini nanti untuk beribadah. Maka diharapkan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan nanti kita terus istiqomah dalam mempersiapkan tadi tazawud tadi, puasa, mengerjakan qiyam, mengerjakan tilawah Al-Qur'an, mengerjakan doa dan zikir, mengerjakan istighfar dan taubat, bersedekah, berinfak, ya, dan amal-amal sunnah yang lain ditambah, ya, agar betul-betul kita mendapatkan keberkahan dari malam Qadar itu. Jadi itu sesuatu yang penting, ya. Lalu bagaimana, Pak? Ya, kan saya ini seorang wanita, ya. Kadang seorang wanita itu, ya, ingin sekali Ramadan penuh, ya, 30 hari, tapi kodratnya sebagai wanita tidak memungkinkan. Inginnya terus tilawah Al-Qur'an setiap hari di bulan Ramadan, tapi kodratnya tidak memungkinkan untuk itu. Lalu di saat para kaum lelaki meramaikan masjid dengan iktikaf di masjid, nah, lalu bagian kami apa? Ya, wanita yang kebetulan pada malam itu, pada 10 hari terakhir itu kami berhalangan. Jangan khawatir, ibu, ya, ibu-ibu jangan khawatir, ya. Insya Allah masih banyak amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan di malam Qadar itu, bisa dilakukan di rumah ataupun di mana saja, ya.
Karena malam Qadar itu melingkupi seluruh jagat raya, tidak hanya di masjid saja, tapi di seluruh tempat-tempatnya. Ya, maka pada waktu itu Anda bisa melakukan berbagai macam amal-amal. Contohnya yang pertama itu adalah memperbanyak doa. Kan nanti Nabi mengajarkan doa untuk dibaca di malam 10 hari terakhir itu adalah Allahumma inni afun tuhibul afa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun, Engkau suka memberi ampun, maka ampunilah aku. Nah, ini kita baca sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah bersedekah, ya, membantu meringankan beban saudara kita, terlebih kaum duafa, ya, orang-orang miskin, banyak anak yatim yang memerlukan perhatian kita, terutama kita utamakan dulu kerabat dan tetangga-tetangga kita. Barangkali dari kerabat kita, dari tetangga kita, itu ada orang-orang yang memerlukan, ya, maka kita harus berupaya untuk meringankan bantuan itu. Ini bisa dilakukan. Kemudian juga kita bisa beramal doa, dengan berdoa, memperbanyak doa. Kalau mungkin kita tidak menguasai bahasa Arab, kita pun juga bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai mana bahasa kita, ya, bahasa sehari-hari kita. Insya Allah Allah akan mengetahui apa yang menjadi permintaan kita. Nah, ini perlu kita lakukan. Bisa juga panjenengan membaca, ya, terjemahan Al-Quran, ya, karena terjemahan Al-Quran itu bukan bukan mushaf maksud saya. Jadi terjemahan Al-Quran itu bukan mushaf. Al-Quran yang dia menggunakan mushaf Al-Quran itu adalah Quran 30 juz tanpa ada artinya. Jadi kalau panjenengan memegang terjemahan Al-Quran, yang situ ada terjemahan Al-Qurannya, yang kemudian Anda baca, ya itu tidak mengapa. Atau Quran digital ini, ya, digital ini itu kita bisa membuka di digital itu, ya, yaitu dengan cara membuka Al-Quran digital yang ada terjemahannya itu. Yang kalau kita membaca Quran yang ada digitalnya itu, ya, maka akan bisa menambah pengetahuan kita. Walaupun kita haid, tidak terhalang bagi kita untuk mendapatkan kesempatan berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau memegang mushaf kan tidak boleh, tapi kalau memegang terjemahan kan boleh. Nah, itu dari pemaparan yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan menjadi suatu bahan, ya, bagi panjenengan sekalian dalam menyambut 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan untuk bersama-sama berlomba-lomba mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan malah bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini doanya orang yang berpuasa ada termasuk doa yang orang-orang yang terijabah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka saribun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sa'il asqami. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna kala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la yashba. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainah wa tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qadaika wa ta'na'u bi ata'ika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.